Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cagliari hanya melayangkan tawaran pinjaman kepada Inter untuk Esposito. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Cagliari masih mengalami hambatan besar dalam upaya mereka merekrut Sebastiano Esposito dari Inter. Cagliari ingin meminjam si pemain, bukan membeli secara permanen, tulis laporan tersebut. Hal ini menjadi kendala utama karena klub pemilik lebih memilih penjualan langsung. Sebastiano Esposito menjadi target utama Cagliari di lini depan. Inter ingin menjual Esposito secara permanen musim panas ini, setelah beberapa kali dipinjamkan, termasuk musim lalu ke Empoli, ungkap Gazzetta dello Sport. Selain Cagliari, Fiorentina juga disebut tertarik pada penyerang berusia 23 tahun itu. Selain itu, kontrak Esposito dengan Inter akan berakhir pada Juni tahun depan. Jika Inter meminjamkannya, ia harus terlebih dahulu memperpanjang kontraknya, tulis FC Internews. Situasi ini membuat kesepakatan makin sulit, dan belum ada tanda-tanda bahwa Cagliari berhasil meyakinkan kedua klub sejauh ini. Here we go, Valentin Carboni dipinjamkan ke Genoa tanpa opsi tebus. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Genoa telah mencapai kesepakatan penuh dengan Inter untuk meminjam pemain timnas Argentina, Valentin Carboni. Kesepakatan ini bersifat pinjaman satu musim hingga Juni tahun 2026 tanpa opsi pembelian. Ungkapnya, Inter juga disebut bersedia membayar hingga 1 juta euro sebagai tambahan berdasarkan jumlah pertandingan yang dimainkan Carboni. Kesepakatan ini menjadi sorotan karena sebelumnya muncul kabar bahwa Carboni bisa saja dimasukkan dalam paket pertukaran dengan bek Genoa, Coni de Inter. Namun Inter memilih memisahkan kedua kesepakatan tersebut. Inter ingin tetap mengontrol masa depan Carboni karena mereka percaya ia bisa berkembang jika mendapat waktu bermain yang lebih konsisten, tambah Fabrizio Romano. Musim lalu, Carboni dipinjamkan ke Olympique Marseille dengan opsi pembelian. Namun rencana itu gagal terwujud. Ia hampir tidak bermain akibat cedera ligamen lutut serius yang dialaminya pada Oktober tahun 2024, jelas Fabrizio Romano. Lautaro Martinez siap bantu Cifu, memulai era baru di Inter Milan. Kurang dari 2 pekan menjelang dimulainya pramusim Inter, Lautaro Martinez bersiap untuk kembali ke Appiano pada tanggal 26 Juli mendatang. Saat ini menikmati masa liburan bersama keluarganya di Meksiko, sang kapten tahu bahwa musim yang akan datang memiliki bobot besar, baik dari sisi tanggung jawab di lapangan maupun perannya di balik layar. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Lautaro akan menjadi figur sentral dalam transisi teknis menuju era Christian Cifu. Setelah musim tanpa trofi dan ketegangan yang memuncak di Charlotte, bomber Argentina itu diminta tampil sebagai sosok yang dapat membawa kestabilan dan energi baru dalam ruang ganti Nerazzurri. Tugas Lautaro terbagi dalam 3 misi utama. Pertama, menyatukan kembali atmosfer di dalam tim, termasuk menyelesaikan ketegangan yang sempat muncul dengan Hakan Calhanoglu. Keduanya diharapkan bisa kembali menyatu sebagai pilar utama tim, menyisihkan gesekan internal untuk fokus pada target bersama. Peran Lautaro sebagai jembatan komunikasi antara staf pelatih dan rekan-rekannya akan sangat krusial di masa adaptasi Cifu. Inter berharap permintaan RB Leipzig tidak melampaui kisaran 30-35 juta euro untuk melepas Lois Openda. Inter bersiap menghadapi musim baru dengan pendekatan taktis yang lebih fleksibel di bawah komando Christian Cifu. Sang pelatih ingin timnya siap dengan tidak hanya satu, tetapi beberapa rencana permainan, opsi A, B, C, hingga D, yang memerlukan pemain serbaguna dan mampu beradaptasi dengan cepat di berbagai skema. Dalam konteks tersebut, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, manajemen Nerazzurri tengah mengevaluasi nama Lois Openda sebagai target serius di bursa transfer. Penyerang asal Belgia milik RB Leipzig ini dikenal sebagai second striker yang dinamis dan mampu beroperasi di seluruh area lini serang. Kemampuannya dalam situasi 1 lawan 1 menjadi nilai tambah yang jarang dimiliki lini depan Inter dalam beberapa musim terakhir.
meski bukan penyerang sayap murni atau trequartista, Openda bisa berperan dari sisi kiri atau sebagai pendukung penyerang utama, baik itu Lautaro Martinez maupun Pio Esposito. Openda diyakini mampu memberikan fleksibilitas taktik, terutama untuk skema 3-4-1-2 dan 3-4-2-1. Julio Enciso profil yang paling terjangkau di antara kandidat lain, untuk peran trequartista. Inter terus memantau situasi Julio Cesar Enciso, gelandang serang milik Brighton dan Hove Albion. Pemain asal Paraguay ini masuk dalam radar Nerazzurri karena dinilai cocok dengan kebutuhan taktik Christian Cifu, yang bersiap menjalankan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 pada musim baru. Menurut Tuttosport, Enciso adalah profil yang paling terjangkau di antara kandidat lain. Ia merupakan pemain dengan teknik tinggi, cepat, lincah, dan mampu beroperasi baik di belakang penyerang maupun sebagai pendamping di lini depan. Kualitas inilah yang membuat namanya menonjol di antara opsi lainnya seperti Lois Openda dari RB Leipzig atau Christopher Nkunku dari Chelsea, yang memiliki banderol lebih tinggi. Enciso, yang kontraknya bersama Brighton berlaku hingga 2026, sempat dipinjamkan ke Ipswich Town pada musim lalu. Jaminan kualitas terhadapnya datang dari Roberto De Zerbi, pelatih yang pernah membesutnya di Brighton. Posisi kontrak yang tersisa 2 tahun membuat Brighton dalam posisi rawan kehilangan sang pemain dengan status bebas transfer di masa depan. Meski Enciso menjadi target, Inter tidak terburu-buru dalam mendatangkan penyerang baru. Penjualan Mehdi Taremi menjadi syarat awal sebelum merekrut pengganti. Selangkah gabung Arsenal, Inter gagal dapatkan Mosquera dari Valencia. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Christian Mosquera, here we go, untuk bergabung dengan Arsenal, Arsenal akan membayar sekitar 20 juta euro termasuk tambahan dalam kesepakatan untuk Mosquera. Langkah ini menjadi pukulan bagi Inter yang sempat memantau sang pemain sebagai target. Inter sebelumnya menjadikan Mosquera sebagai kandidat pengganti jika Jan Bisek hengkang musim panas ini. Mosquera, yang masih berusia 20 tahun, memiliki kontrak dengan Valencia yang akan berakhir pada Juni tahun 2026. Valencia memilih menjual Mosquera musim panas ini daripada kehilangan dia secara gratis tahun depan. Namun, keputusan itu tidak berpihak pada Inter. Arsenal bergerak cepat dan mencapai kesepakatan dengan Valencia. The Gunners membayar 15 juta euro di muka, dan total transfer bisa mencapai 20 juta euro dengan tambahan. Tutup laporan tersebut, Mosquera pun dipastikan akan melanjutkan karirnya di Liga Inggris, bukan di Serie A. Christian Cifu akan merubah pendekatan latihan dan persiapan fisik jelang musim baru. Perubahan besar terjadi di Inter, bukan hanya di bangku pelatih dengan perginya Simone Inzaghi dan datangnya Christian Cifu, tetapi juga dalam pendekatan latihan dan persiapan fisik jelang musim baru. Setelah musim lalu berakhir tanpa gelar dan dihantui penurunan performa di akhir laga, manajemen memberikan mandat jelas kepada Cifu dan staf barunya, membenahi kondisi fisik dan mental tim sejak awal. Seperti dijelaskan La Gazzetta dello Sport, Cifu mengemban peran ganda musim panas ini, membentuk otot dan pikiran para pemainnya. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat pada masa akhir era Inzaghi, Inter sering kehabisan tenaga dan konsentrasi, khususnya di 15 menit terakhir pertandingan, di mana banyak gol krusial justru bersarang ke gawang Yann Sommer. Dari total 35 gol yang diderita Inter di Serie A musim lalu, 10 terjadi antara menit ke-76 hingga ke-90, dan 7 gol lagi antara menit ke-61 dan 75. Jumlah tersebut menyumbang lebih dari separuh kebobolan tim musim sebelumnya, menggambarkan masalah konsistensi fisik dan fokus yang nyata. Perombakan juga menyentuh tim pelatih fisik, setelah kepergian Fabio Ripet, yang selama ini menjadi tangan kanan Inzaghi sejak di Lazio dan kini ikut ke Al Hilal di Arab Saudi. Solusi dari dalam tim, yang punyai kualitas pemain nomor 10. Nikola Zalewski berpotensi menjadi
kartu liar, penting dalam proyek taktis Christian Cifu di Inter musim depan. Menurut laporan Tuttosport, pelatih asal Rumania itu berencana menerapkan formasi 3-4-2-1, sistem yang menuntut kehadiran gelandang serang aktif di belakang penyerang utama. Untuk menunjang skema ini, Inter disebut akan melakukan perombakan lini depan, termasuk melego Mehdi Taremi demi memberi ruang bagi pemain dengan karakteristik lebih dinamis dan kreatif di zona ofensif. Namun, Cifu tak hanya akan mengandalkan rekrutan baru, ia juga berniat menyulap beberapa pemain yang sudah ada, seperti David Fratesi, agar bisa berperan di area antar lini. Salah satu nama yang mencuri perhatian dalam konteks ini adalah Nikola Zalewski. Pemain asal Polandia ini telah menunjukkan fleksibilitas posisi di paruh kedua musim lalu. Di bawah arahan Simone Inzaghi, Zalewski bermain sebagai wingback kiri maupun kanan, namun dalam laga-laga penutup musim, ia juga dicoba sebagai gelandang serang. Mehdi Taremi tak keberatan untuk meninggalkan Inter. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penyerang Inter, Mehdi Taremi, terbuka untuk meninggalkan San Siro jika menerima tawaran yang sesuai. Taremi siap pergi asal ada tawaran yang tepat, tulis media tersebut. Fulham dan Besiktas termasuk klub yang paling serius mengincarnya. Taremi juga menerima minat dari klub di Liga Qatar dan Uni Emirat Arab, namun ia lebih memprioritaskan untuk tetap berkarir di Eropa. Fulham dan Besiktas adalah dua klub Eropa yang saat ini sangat tertarik pada Taremi. Lanjut laporan dari La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Iran itu disebut ingin terus bermain di level kompetitif tertinggi. Inter telah melepas Joaquin Correa dan Marco Arnautovic musim panas ini setelah kontrak keduanya berakhir, kemudian mendatangkan Ange Yohan Boni dari Parma. Selain itu, Francesco Pio Esposito juga dipastikan akan bertahan di San Siro untuk musim ini usai kembali dari masa pinjaman di Spezia. Langkah ini menjadi bagian dari perombakan lini depan Inter, jelas La Gazzetta dello Sport. Inter telah capai kesepakatan dengan Koni de Inter. Inter sudah capai kesepakatan dengan de Inter, tapi tunggu ruang di skuad. Menurut laporan dari media Belgia, Nieuwsblad Sport mengatakan bahwa Inter telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan Koni de Inter, tetapi kepindahannya belum dapat diselesaikan karena masih perlu membebaskan tempat di dalam skuad. Genoa menilai bek asal Belgia itu sebesar 25 juta euro termasuk bonus, angka yang disebut masih bisa didekati oleh manajemen Inter. Meski begitu, kepindahan belum bisa dirampungkan karena dari sisi Nerazzurri masih harus menuntaskan beberapa operasi keluar, termasuk masa depan Taremi, Aslani, dan pemain lainnya. De Inter, yang musim lalu tampil mengesankan di Serie A, juga menarik minat dari beberapa klub besar Eropa, termasuk Tottenham, namun sang pemain secara jelas telah menyatakan keinginannya bergabung dengan Inter. Pilihan itu memperkuat posisi Inter dalam negosiasi, meski klub tetap harus mempercepat proses pelepasan pemain agar bisa segera menutup kesepakatan dengan Genoa.